Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, sabar dalam kesesakan itu menjadi pokok pikiran kita, pokok renungan kita pada pagi hari ini. Kata sabar itu tidaklah mudah. Sabar menghadapi kesesakan. Saya rasa semua orang tidak menginginkan sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan hadir dalam kehidupannya. Bahkan ada yang mengharapkan jalan hidup yang dilaluinya harus berjalan mulus, harus berjalan baik, harus semuanya baik-baik saja, dan tidak suka yang namanya kesesakan, tidak suka yang namanya kesulitan, tantangan, pergumulan, masalah, tidak suka yang namanya penderitaan. Ada orang yang hidupnya maunya itu baik-baik saja, maunya di zona nyaman, dan tidak mau di zona yang susah dalam kehidupannya. Namun, mengapa? Dalam Alkitab banyak kita melihat para hamba Tuhan, para nabi yang dekat dengan Tuhan, yang hari-hari hidupnya bergaul dengan Tuhan, seperti Daud, seperti Yesaya, Yeremia, seperti Yehezkiel, seperti Daniel, seperti Elia. Mereka juga diperhadapkan dengan kesesakan, pergumulan yang luar biasa. Bahkan Nabi Elia, kalau kita membaca kitab Raja-Raja, bagaimana dia diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa, kesesakan yang luar biasa, yaitu dia diburu oleh Isabel, istrinya Ahab, yang mau membunuh dia, sampai dia melarikan diri, dan dia jauh dari kehidupan orang ramai. Dia mengalami stres, dia mengalami depresi, bahkan dia hampir putus asa. Dalam kesendiriannya di tepi sungai Kerit, dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendengar doanya, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Nah, ini artinya semua orang bisa mengalami yang namanya kesesakan, yang namanya kesukaran, pergumulan dalam hidup. Jadi pada pagi hari ini, pertanyaan pertama, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Yang pertama, karena segala sesuatu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Yang kedua, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yang ketiga, karena semua orang Kristen pasti mengalami yang namanya kesesakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Dan kembali kita melihat ke sejarah gereja. Gereja mula-mula begitu ditindas oleh pemerintahan Romawi. Mereka dianiaya, bahkan di zaman Nero. Banyak orang Kristen yang mati dibunuh, banyak orang yang disiksa, banyak orang Kristen yang pada waktu itu dijadikan makanan singa di Kolosium dan dipertarungkan dengan singa-singa yang sedang kelaparan. Nah, Bapak Ibu, itu artinya apa? Dari sejak berdirinya kekristenan sudah menghadapi yang namanya kesesakan, yang namanya kesukaran. Oleh sebab itu, jangan takut, karena Allah tahu bagaimana melepaskan kita dari pencobaan dan kesesakan. Ya, baca 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Dan karena ketidaksabaran kita bisa jadi tidak menyelesaikan masalah kita. Ini harus kita perhatikan. Banyak orang nggak sabar ketika diperhadapkan dengan penderitaan, kesesakan. Mereka berusaha lepas dari penderitaan tersebut. Mereka berusaha untuk lari. Bahkan nyanyi lagu begini, aku tak sanggup lagi menghadapi semuanya ini. Jadi Bapak Ibu, jemaat kasih oleh Tuhan, kita perlu sabar. Orang sabar, kata orang dunia itu dikasihi oleh Tuhan. Orang sabar rezekinya banyak, ya. Orang sabar pasti dia akan memetik hasil kesabarannya. Dan hasil kesabaran itu sangat menakjubkan Bapak Ibu, ya. Kalau kita sabar. Contoh Ayub bertambah kaya setelah ia sabar. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Padahal awalnya dia menderita luar biasa, ya. Dia diperhadapkan dengan sakit penyakit, harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, rumahnya terbakar, kambing dombanya dimaling orang, curi orang. Secara ekonomi dia hancur total, gagal total, dia habis-habisan.
secara kesehatan. Dia kena penyakit borok yang seolah-olah tidak sembuh. Dan juga yang paling menderita istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, itu juga berusaha untuk tidak mencintai dia lagi. Bahkan dia mengatakan bahwa udahlah mati aja kau, gak sabar kulihat kau itu, kasihan kulihat kau itu sakit, udah miskin, susah lagi, sakit lagi, mati aja lah kau. Makanya tapi Ayub ya di dalam kitab Ayub pasal 2 ya ayat 21 sampai 22 mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila, engkau hanya mau menerima yang baik-baik saja, tetapi yang susah, kesesakan, penderitaan, engkau tidak mau terima. Ayub mengatakan dia selalu bersyukur, aku datang dengan telanjang dan kembali juga dengan telanjang. Artinya apa? Ketika lahir dia telanjang, ketika dia mati juga tidak bawa apa-apa. Dan dalam hal ini Ayub tetap memuji Tuhan, dia mengatakan terpujilah Tuhan. Ini contoh yang luar biasa. Maka hasilnya ketika dia tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dia bisa melewati semuanya itu dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan pulihkan dia karena dia sabar. Dia kembali menjadi orang yang bertambah kaya pada zamannya. Demikian juga Yusuf, kita melihat menjadi perdana menteri setelah ia sabar dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Dia menjadi pejabat tinggi di kerajaan Firaun Mesir pada waktu itu. Ada banyak tantangan dihadapi. Yang pertama, saudara-saudaranya iri hati kepada dia. Yang kedua, saudara-saudaranya berusaha untuk membunuh dia. Yang ketiga, saudara-saudaranya menjual dia kepada Potifar, kepada orang Ismail. Lalu orang Ismail, khalifah orang Ismail menjual dia ke Potifar. Setelah itu dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Luar biasa proses yang dialami untuk menjadi sukses, perjuangan, proses yang tidak mudah. Banyak penderitaan. Orang namanya di penjara dia tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan. Namun dia tetap sabar. Dia tidak mempersalahkan Potifar, dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya yang menjual dia, membuat dia menderita. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah, dia tetap berdoa, dia tetap berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan melihat anak muda ini luar biasa, dia dipulihkan. Akhirnya dia diberkati, dia menjadi seorang perdana menteri. Daud juga menjadi raja menggantikan Saul setelah ia sabar, dianiaya, dikejar oleh Saul, mau dibunuh berapa kali. Namun dikatakan Daud tetap sabar. Dan akhirnya dia boleh melewati proses kesesakan itu. Dia menjadi seorang raja, menjadi seorang pejabat yang luar biasa, yang berkuasa pada waktu itu. Namun Daud tidak sombong. Dia tidak membalas kejahatan. Dia tetap peduli dan mengasihi Saul. Dia tetap ingat Tuhan. Makanya dalam Alkitab, Daud itu adalah orang yang paling dekat dan mengasihi Tuhan, hatinya melekat kepada Allah. Jadi pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita perlu sabar dalam menghadapi setiap kesesakan. Siapapun kita hari ini, siapapun Anda hari ini, yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, mari kita tetap sabar. Sabar. Walaupun kita mudah mengucapkan kata sabar ini, namun mari kita belajar. Saya juga belajar untuk menjadi satu pribadi yang sabar terhadap anak-anak, terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap orang lain, terhadap sesama kita manusia, dan dimanapun kita berada, di instansi apapun kita bekerja, baik sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai apapun kita harus memiliki suatu kesabaran. Ketika diperhadapkan dengan anak buah, dengan karyawan yang mungkin belum terlalu mengerti perintah yang kita sampaikan, kita perlu sabar. Demikian juga karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Atau siapapun kita perlu sabar terhadap pimpinan, terhadap siapapun, terhadap orang mungkin yang menyakiti kita perlu juga sabar. Terhadap tetangga, terhadap orang lain, kita perlu sabar. Mungkin kita difitnah, kita dicaci maki, kita dihina, kita diejek, kita diperlakukan tidak adil, kita sabar. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maka kita menjadi satu pribadi yang luar biasa. Kita menjadi seperti Kristus, kita menjadi pemenang. Dan hasilnya ketika kita sabar, kita bisa sama seperti Ayub, kita sama seperti Yusuf, kita bisa sama seperti Daud.
Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjadikan kita alatnya semakin luar biasa, semakin dahsyat. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan akan memulihkan rumah tangga. Mungkin sedang berantakan, suami istri bercerai, atau yang sedang diambang perceraian. Hari ini Tuhan pulihkan, sabar dalam kesesakan, sabar menghadapi semuanya itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang susah diatur, anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Kita perlu sabar menghadapi mereka, kita perlu sabar berdoa untuk anak-anak kita, keluarga kita, orang lain, siapapun. Mari kita terus serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Allah bersama-sama saya dan saudara pada pagi hari ini. Biarlah kesabaran itu menjadi senjata utama yang kita miliki. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, dan nama Tuhan dipuji di dalamnya. Salam dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Shalom, haleluya.